Ya teman-teman ya, udah selesai ya. Saya rasa udah selesai tadi presentasi yang saya bawakan untuk teman-teman memproses cemara Papua atau Sucressus papuanus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman bonsai dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama saya Eka Wahyudi dalam channel YouTube Ayo Belajar Bonsai. Ya teman-teman ya, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua dan teman-teman semua diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang barokah ya, dan dijauhkan dari virus COVID-19 ya. Dan saya berharap kepada teman-teman semuanya untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan cara mencuci tangan pakai sabun, memakai masker ya, dan menghindari kerumunan ya. Jangan bepergian kemana-mana dulu bila tidak diperlukan ya, karena virus belum berakhir dan belum selesai. Oke teman-teman ya, masih tetap dalam konteks membuat karya di dalam rumah karena COVID belum berlalu. Terus kemudian di depan saya ini udah ada sebuah bahan ya, cemara Papua ya, atau orang bisa ada yang bilang cemara tretes ya, namanya banyak nih. Terus kemudian ada yang bilang cemara Papua karena ini banyak di Papua nih, asalnya dari Papua. Terus kemudian bahasa latinnya Sucressus papuanus ya ini. Jadi pada kesempatan malam ini saya akan proses ini ya. Kira-kira nanti jadinya seperti apa. Ini tingginya udah 1 meter teman-teman, tingginya udah 1 meter ya, dan batangnya segede jempol, gede lagi ya, segede jempol, gede lagi nih. Jempol kaki, sebesar jempol kaki ya batangnya. Tadi siang saya dapat dari lapak bunga ya, tukang kembang ya, yang saya beli dengan harga yang sangat murah sekali teman-teman ya. Intinya untuk belajar, jadi nggak perlu nyari bahan yang mahal-mahal, kita hanya belajar. Terus kemudian pada kesempatan hari ini saya akan proses ya. Di benak saya ini udah ada nih angan-angan, ada angan-angan ini dibentuk seperti apa ya, kita bikin ekspresionis atau gimana. Di sini udah ada angan-angan ya, jadi kita ikutin teman-teman. Pada sesi pertama saya akan pruning ya, saya akan pruning supaya memudahkan proses wiring ya nanti ya. Terus ini video ini saya bikin khusus untuk pemula ya. Jadi kalau teman-teman pemula mendapatkan bahan seperti ini, ikutin gimana teknis saya dalam memproses ya sebuah bahan seperti ini, cemara Papua teman-teman. Kelihatannya jelek banget ini pohon. Kita lihat aja nanti hasilnya gimana ya kan. Daya imajinasi kita yang berjalan, kita harus bisa ya, karena seni itu dari bahan yang kurang bagus menjadi bahan yang bagus, dari bahan yang tidak ada nilainya menjadi bahan yang menjadi barang yang bernilai tinggi ya teman-teman. Itu definisi seni ya. Makanya nilai dari sebuah seni itu tidak ada batasannya ya, jadi nggak ada batasannya, itu aja, titik ya.
Ya teman-teman ya, ini teknis untuk teman-teman pemula nih. Kalau menemuin bahan yang keras, kita pijit-pijit teman-teman ya, supaya lemes. Terus kemudian ini memang dari tadi emang nggak disiram katanya, kata pedagangnya. Makanya saya berani buat video ini. Jadi supaya lemes, diurut-urut, dipijit-pijit. Keras banget teman-teman, sangat keras. Dan saya mempunyai ini tip untuk teman-teman pemula ya. Kalau nemuin bahan yang mudah pecah, mudah patah, terus kemudian bahan yang keras, sebelum dikawat, dililit dengan karet ban ya teman-teman ya. Karet ban dalam ini digunting seperti kayak gini. Tujuannya supaya nanti kalau pas lagi proses penekukan nggak pecah atau nggak patah ya teman-teman. Oke, ikutin teman-teman. Ya teman-teman ya, ini udah dililit dengan karet ban bekas, terus kemudian baru nanti saya proses wiring ya, dengan menggunakan ini teman-teman, kawat ukuran 6, tapi yang bekas teman-teman, adanya bekas nih soalnya. Ya kita ikutin, kayaknya ini banyak nih kelilitan kawatnya ini nanti. Ya teman-teman ya, mulai melakukan proses penekukan ya. Batangnya keras banget teman-teman ya. Nanti kita ikutin aja prosesnya. Tadi udah saya lilit kawat, ada 4 kawat nih. Kawat nomor 6 dan nomor 5 nih teman-teman ya, kawat bekas dicampur nih, kawat nomor 5 plus kawat nomor 6 nih. Tapi banyakkan kawat nomor 5-nya teman-teman ya. Ya kita ikutin proses nekunya. Sangat keras sekali teman-teman ya.
Ya teman-teman ya, ini saya udah melakukan proses wiring ya. Baru nanti saya akan melakukan proses pengarahan ya, pengarahan cabangnya ya, dan perantingannya ini tentunya ya teman-teman ya. Ini saya bikin kasket ya, gaya kasket ya teman-teman ya. Nanti mungkin saya tanamnya agak miring begini. Keras sekali pohonnya ini, batangnya udah keras banget. Ya nanti sedikit-sedikit kita tarik, sedikit-sedikit kita tarik. Nggak bisa langsung teman-teman. Kalau langsung pasti pecah ya, pecah dan patah ya. Itu ya teman-teman. Oke, ikutin. Sekarang saya akan proses pengarahan. Ya bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan update video terbaru dari saya ya. Dan tentunya saya lebih semangat lagi ya untuk membuat video-video yang lain.
teman-teman ya, sedang proses nih teman-teman. Cemarannya keras sekali, batangnya udah keras, terus kemudian tajam teman-teman. Saya pakai sarung tangan, gatel teman-teman rasanya kalau kena ininya, cemara buah. Ya ini nanti kalau daunnya udah pada tumbuh sempurna teman-teman, mirip cemara sinensis, tapi dia lebih gelap ya daunnya ya teman-teman ya. Daunnya lebih gelap. Ya ini buat pemula nih, teman-teman pemula nih. Jika memproses cemara kuah ini harus pakai sarung tangan. Tajam teman-teman. Sampai keluar darahnya kalau ketancap kayak duri. Ini nanti kalau udah pertumbuhannya sempurna nih, daunnya ini kayak gini, kayak cemara sinensis, tapi jarang-jarang teman-teman. Daunnya jarang. Kalau cemara sinensis kan rapet ya, rapet, terus kemudian warnanya cemara sinensis lebih hijau muda. Kalau cemara tua gelap daunnya teman-teman. Proses wiringnya juga mesti hati-hati, tajam banget teman-teman. Ya buat teman-teman yang baru gabung ya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan update video terbaru dari saya. Dan tentunya saya lebih semangat lagi membuat video-video yang lain ya, tentunya buat teman-teman juga itu ya. Ya teman-teman ya, ini mungkin hasil akhirnya seperti ini teman-teman ya. Jadi saya bikin cascade ya, air terjun ya teman-teman ya. Tadi kan sebelum kita bentuk seperti ini, ke atas tingginya 1 meter ya, sekitar 1 meter ya. Terus kemudian saya proses menjadi seperti ini teman-teman. Ya, memang semuanya butuh proses, nggak bisa instan ya teman-teman ya. Nah, ini saya lagi seleksi perantingannya. Yang di bawah-bawah sini biasanya dibersihin teman-teman. Nih, yang ini bersihin, daun-daunnya dibuang-buangin, nanti biar tumbuhnya ke atas teman-teman. Tajuk-tajuknya ke atas gitu, ya supaya terlihat bagus lah ya, itu indah ya. Memang indah pada waktunya. Katanya teman-teman bonsai, biarin indah pada waktunya ya. Memang, tapi harus awalnya kita harus proses dulu, kita planning lah. Jadi nggak langsung indah tuh. Kalau nggak kita planning ya nggak bisa indah pada waktunya, ya gitu-gitu aja gitu. Jadi kita mempunyai gambaran, mempunyai imajinasi untuk memproses sebuah bahan gitu loh. Ini bahan seperti ini mau aku jadiin seperti apa sih gitu ya. Di sini udah ada nih konsepnya, udah ada. Ada juga yang teman-teman juga yang pemula nih yang minta sketsa saya bikin sketsa, tapi jangan istilahnya sketsa ini seperti ini, harus seperti ini. Sketsa itu hanya sebagai apa ya, nanti konsepnya seperti ini loh, nggak mesti plek, nggak gitu ya, disesuaikan dengan sketsa. Tapi seandainya daya imajinasi teman-teman ini lebih kuat, nggak perlu pakai sketsa teman-teman ya. Jadi langsung diterapkan di dalam dipraktekkan ya di dalam sebuah seni ini.
bahan ya. Langsung kita praktekkan langsung. Ya ini udah selesai. Saya rasa proses untuk pembentukan udah selesai. Terus kemudian ini nih media tanam teman-teman. Media tanam sekalian ganti pot lah. Ya pot seadanya tentunya. Nggak usah yang mahal-mahal lah. Ini kan lagi proses pot yang murah-murah aja teman-teman ya. Jadi ini khusus buat pemula. Ini tali teman-teman, kalau nggak ditali ambruk. Itu. Ya ikutin teman-teman proses ganti pot dan media tanam ya tentunya. Ya ini teman-teman ya media tanamnya sekam lapuk ya teman-teman, sekam lapuk karena tempat saya dingin ya, panas ya. Saya pakai sekam lapuk, terus kemudian pasir malang, sedikit kokopit sama media tanam yang udah jadi teman-teman ya. Media tanam yang udah jadi saya oplos. Kokopitnya cuma sedikit teman-teman. Terus kemudian saya kasih dekastar gitu. Dekastar. Saya beli media tanam di lapak kembang yang udah jadi teman-teman, karena susah ngoplosnya kalau ini yang udah jadi aja makan waktu. Tapi saya tambahin dengan pasir malang. Ya ini dekastarnya dekastar daun teman-teman yang saya pakai. Dan akarnya ini tadi udah saya kurangin. Akarnya saya kurangin tapi nggak banyak ya teman-teman, sedikit. Oke, buat teman-teman yang baru kampung, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya teman-teman dapat update video terbaru dari saya. Dan tentunya saya lebih semangat lagi ya teman-teman untuk membuat video-video yang lain ya. Ya teman-teman ya, udah saya ganti media tanam dan udah saya taruh di pot yang baru ya. Terus kemudian atasnya ini teman-teman, saya mau kasih pasir malang. Ya teman-teman ya, udah selesai ya. Saya rasa udah selesai tadi presentasi yang saya bawakan untuk teman-teman memproses cemara pua atau Supressus papuanus ya, cemara pua. Ya jadi dari awalnya tadi ke atas
saya bikin gaya air terjun ya, casket ya. Ya, seperti ini teman-teman hasil akhirnya ya. Dan kemudian untuk teman-teman yang baru pemula nih, saya sarankan kalau pengen memproses sebuah bahan harus di planning dulu ya. Pohon ini akan saya planning seperti apa ya, nanti ke depannya 10 tahun yang akan datang jadinya kayak apa. Jadi di pikiran teman-teman atau di daya imajinasi teman-teman udah teman-teman pikirkan. Jadi seperti planning ya itu ya, itu. Atau teman-teman sketsakan ya, itu. Jadinya seperti apa sih tanaman saya yang nanti akan saya proses ini gitu. Terus kemudian saran lagi, nggak usah nyari bahan-bahan yang susah-susah ya. Karena alam kita berbeda-beda teman-teman. Ya, alam kita berbeda-beda. Seperti saya ini hidupnya di perkotaan, adanya hanya di lapak kembang. Kalaupun mau nyari seperti teman-teman yang ada di alamnya yang masih banyak hutan-hutan, banyak gunung-gunung gitu ya, susah saya itu. Ya, tentunya saya mencari bahan yang sangat sederhana dan mudah didapatkan. Terus kemudian bahan-bahan budidaya ya teman-teman ya. Jadi nggak ngambil langsung di alam gitu. Itu yang saya sarankan. Terus kemudian memang konten ini konten untuk belajar ya, bukan berarti saya mengguruin ya. Ini ada beberapa tip-tip buat teman-teman, khususnya teman-teman pemula nih. Seperti ini dililit karet ban gitu kan. Karet ban ini fungsinya banyak sekali, berfungsi sekali. Kalau nggak ada karet ban dalam yang teman-teman gunting, pakai tali rafia juga bisa, atau tali goni itu yang lebih bagus. Tapi saya rasa udah nggak ada itu tali goni itu yang warna coklat itu, dililit-lilitkan. Fungsinya supaya mencegah patah teman-teman, atau pecah ya. Kalau pecah atau patah nanti kambiumnya putus, mati teman-teman ya. Mama di sini putus kambium nih, pas lagi saya tekuk nih putus kambium, mati ke sini biasanya, mati karena nggak ada saluran buat makanan, salurannya putus gitu. Terus kemudian cara pengawatan ini walaupun pakai kawat-kawat yang bekas ya karena masih belajar, kawat bekas pun jadi ya. Jadi kita jangan, wah ini harus kawatnya baru, jangan. Namanya belajar. Dalam kondisi apapun kita harus siap ya. Dalam kondisi apapun kita harus bisa mencoba ya untuk berkarya. Jangan karena kondisi wah nggak ada ini akhirnya kita nggak berkarya, enggak. Ini kawat bekas pun jadi teman-teman. Kawat bekas ya memang dulu saya belinya baru ya. Begitu memproses sebuah bahan, sekiranya udah waktunya dilepas kawatnya ya saya manfaatkan. Kalau bisa dilepas, kalau nggak bisa langsung potong ya. Jadi untuk lekukan atau lekukan liukan-liukan yang ekstrim teman-teman, kalau kawatnya itu udah hampir masuk ke dalam, udah waktunya proses dilepas. Akan tetapi teman-teman susah ngelepasnya, daripada bahan teman-teman nanti yang patah, mendingan kawatnya yang dipotong gitu. Jadi mengorbankan kawat daripada teman-teman udah berapa bulan ya, hampir setahun bentuk liukan patah gara-gara nyopot kawat, kan nggak lucu kan. Ya mendingan teman-teman korbanin ini, patahin pakai tang potong ya. Itu jadi itu ya yang bisa ini ya saya share ke teman-teman. Terus kemudian saya jelaskan lagi, ini memang keras ya, keras sekali teman-teman. Ini udah segede jempol kaki, ini batangnya udah segede jempol kaki dan tinggi ya, dan tinggi sekali, 1 meter tingginya. Terus kemudian saya tekuk kawatnya, ini saya kasih kawat nomor 5 sama nomor 4 nih teman-teman. Nomor 5, nomor 4 sama nomor 6 ya, karena berhubung kawat bekas ya, kawat bekas nomor 6, nomor 4, nomor 5 ya, itu kawat bekas. Saya lilit-lilitkan, terus kemudian saya tekuk. Prosesnya sebelum menekukan apa? Pijit-pijit ya, dipijit-pijit supaya agak lentur. Dipuasakan dulu ini tanaman, jangan disiram. Saya kemarin tadi saya dapat katanya tukang kembangnya udah nggak disiram katanya. Ya disiram sih, siram air hujan sama aja sih, tapi masih lentur sih, saya rasa masih lentur, masih ini walaupun keras ya. Dan tekukannya nggak bisa ke bawah nih teman-teman.
Kalau teman-teman memproses yang bagus, tekukannya dari bawah ini udah nekuk. Tapi karena keras ya enggak, kita sesuaikan aja, nggak usah kita paksa ya. Maunya pohon begini udah begini aja. Kalau kita paksa terus nanti bisa patah. Kalau patah selesai urusan. Mati karena putus kambium ya. Itu ya prosesnya. Habis ini terus dililit karet. Habis dililit karet baru proses wiring, pengawatan pakai kawat bekas. Terus habis wiring baru proses pembentukan nih. Pembentukannya seperti ini. Terus saya kasih ini karena saking kerasnya nih. Ini kalau saya lepas, saya potong, balik lagi. Balik lagi ini. Makanya saya ikat ini. Nanti sekitar ya kurang lebih 3 bulan lah, tergantung proses pertumbuhan pohon ini bagus apa enggak. Kalau bagus 3 bulan udah pada dicopot-copotin. Nah, kita lihat prosesnya. Kalau belum waktunya nyopot ya jangan dipaksain nyopot. Nanti balik lagi yang udah gitu. Apalagi dia nyari matahari, ngejar matahari dia daun-daunnya. Jadi tegak lagi. Yang paling ngeselin tuh ficus itu kalau nggak bener-bener ini balik lagi. Makanya harus kita kontrol terus. Ya itu. Terus kemudian setelah jadi baru ini media tanam. Media tanam sebenarnya disesuaikan ya dari udaranya. Kalau tempat saya ini karena di posisi ada di lantai 2 ya panas sekali, makanya saya banyakin tadi skam lapuknya teman-teman, skam lapuk sama saya kasih kokopit ya, saya kasih kokopit, terus kemudian pasir malang itu yang utama, pasir malang saya oplos, terus kemudian saya campur di kastar ya di kastar, terus lagi untuk proses repotting biasanya banyak akar yang kepotong ya. Diupayakan kalau jenis-jenis cemara ini jangan terlalu banyak akar serabut yang kepotong ya. Jangan banyak. Terus setelah proses penanaman selesai, penyiraman ya, penyiraman. Banyak teman-teman yang nanya nih, "Oh, habis ganti media kok pada layu semua?" Ya itu karena banyak akar serabut yang kepotong. Terus kemudian gimana cara solusinya? Kalau saya biasanya menggunakan setelah jadi ini nanti saya guyur dengan air yang dicampur dengan cairan B1 ya. Zat perangsang tumbuh diaduk sesuai dengan dosis, terus diguyurkan. Ya diguyur pakai itu supaya nggak stres ya tanamannya. Terus kemudian jangan ditaruh tempat panas dulu, diteduhkan dulu aja. Jangan dipanas ya, teduhkan. Terus untuk mensiasatin cacing segala macam, saya tetap masih pakai ini ya, puradan yang ditaburkan itu ya, itu supaya mati itu. Karena banyak sekali itu cacing tadi cacingannya banyak. Terus kemudian semut yang gede-gede banyak banget karena ini tanaman ini kayaknya lama nggak laku-laku, di lama kembang ya. Ya itu ya mungkin ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang baru gabung jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya saya nih lebih semangat lagi membuat video-video yang lain ya teman-teman ya. Mungkin itu ya yang bisa saya share ke teman-teman pada kesempatan malam ini. Nggak banyak, mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.